Halo semua, sebelum kita bahas soal matematika kali ini, ingat ya untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas topik mengenai bagaimana menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Di layar sudah ada dua soal. Kita mulai dengan soal yang pertama. Ada sebuah soal cerita, sebuah peta berskala 1:10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta jaraknya adalah 2,4 cm. Seorang sopir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Ada dua pertanyaannya. Pertanyaan 1A, berapa jam bis itu di perjalanan? Kemudian soal nomor 1B, pukul berapakah sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Nah, untuk menjawab dua soal ini, kita lihat info-info yang kita peroleh dari soal. Yaitu ada skala 1:10 juta, kemudian jarak kota Jambi pada peta jaraknya 2,4 cm. Maka kita bisa tahu berapakah jarak sebenarnya antara Jambi dan Palembang dari info ini. Kita lihat jarak pada peta skalanya adalah 1:10 juta. Sama dengan, kita anggap jarak sebenarnya itu sebagai X. Maka jarak pada peta 2,4 per X. Berapakah jarak X? X sama dengan 2,4 dikali 10 juta. Hasilnya adalah 24 juta sentimeter. Lalu berapakah X jika satuannya kilometer? Maka X sama dengan sentimeter ke kilometer dibagi 100.000. Hasilnya adalah 240 km. Jadi jarak sebenarnya antara Jambi ke kota Palembang adalah 240 km. Kemudian kita peroleh info lagi bahwa kecepatan rata-rata sopir tersebut adalah 80 km per jam. Nah, dari sini kita bisa memperoleh berapa waktu yang dibutuhkan untuk perjalanannya. Kita ketahui untuk mengetahui jumlah waktu yang ditempuh adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 240 km. Kemudian kecepatannya adalah 80 km per jam. Maka dari sini 240 dibagi 80 hasilnya adalah 3 jam. Jadi waktu tempuh perjalanan dari Jakarta, dari Jambi ke Palembang adalah 3 jam. Lalu kita perhatikan lagi soalnya. Bahwa selama perjalanan, sopir tersebut berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Jadi kita perlu memperhitungkan mentotalkan lagi waktu tempuh perjalanan dengan waktu istirahat. Menjadi waktu total sama dengan waktu tempuh plus waktu istirahat. Hasilnya adalah waktu tempuh 3 jam plus waktu istirahatnya adalah 30 menit. Maka waktu totalnya adalah
3 jam 30 menit. Itulah jawaban dari soal 1A. Berapa jam bis di perjalanan? Bis di perjalanan adalah selama 3 jam 30 menit. Kemudian kita lanjut ke soal yang 1B. Pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Kita ketahui dari soal, kendaraan sampai di kota Palembang yaitu pada pukul 10.30. Kemudian kita tahu juga dari soal 1A bahwa jam perjalanannya adalah 3 jam 30 menit. Maka kita bisa menjawab soal nomor B, yaitu waktu berangkat. Waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurangi waktu total. Waktu total yang ini ya. Maka hasilnya adalah jam tiba yaitu pada pukul 10.30. Dikurang waktu tempuhnya adalah 3 jam 30 menit. Maka pukul berapa waktu berangkatnya adalah sekitar jam 7.00. Jadi jawaban untuk soal nomor 1B adalah pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Jawabannya adalah pukul 7.00. Seperti itu. Iklan Yummy Dimsum dulu ya. Ini dimsumnya halal dan tanpa MSG loh. Rasanya yummy banget dan dijamin pasti ketagihan. Langsung kamu cek aja ya link ordernya di deskripsi. Bisa langsung diantar selagi masih ready stock. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal cerita seperti terlihat pada layar. UNESCO telah memutuskan bahwa Taman Nasional Komodo menjadi situs warisan dunia sejak tahun 1991. Gambar berikut adalah peta Taman Nasional Komodo. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil lainnya. Wilayah darat Taman Nasional ini luasnya sekitar 603 km persegi. Dan wilayah totalnya, luas wilayahnya adalah 1.817 km persegi. Jika skala pada peta di atas adalah 1:200.000, berapakah luas wilayah darat dan wilayah total Taman Nasional Komodo pada peta? Kita ketahui pada soal kita ketahui 1 cm berbanding 200.000 cm. Kita ubah satuan di sini cm menjadi kilometer. Jadi 1 cm berbanding 2 km. Kemudian kita ubah satuannya menjadi kuadrat persegi. Caranya adalah masing-masing kita kuadratkan. 1 cm kita kuadratkan. Yang sebelah sini juga 2 km kita kuadratkan. Menjadi 1 cm kuadrat sama dengan 2 ralat sama dengan 4 km kuadrat. Nah, setelah kita peroleh perbandingannya 1 cm kuadrat sama dengan berbanding 4 km kuadrat, barulah kita bisa mengetahui berapa luas wilayah pada peta untuk luas darat dan luas total. Kita ditanyakan luas wilayah darat. Kita anggap luas wilayah darat adalah X. Maka persamaannya adalah kita tulis 1 banding, tulis gini dulu aja ya. Luas darat peta pada peta itu sama dengan X. Lalu kita buat persamaannya 1/4 sama dengan
X per luasnya kita ketahui 603 km. 603 km persegi. Maka X sama dengan 603 dibagi 4. Hasilnya adalah 150,75 cm persegi. Seperti itu. Jadi, luas wilayah darat pada peta adalah 150,75 cm persegi. Lalu, berapakah luas total pada peta? Luas total area Kepulauan Komodo pada peta? Caranya adalah kita simbolkan luas total pada peta dengan Y. Maka persamaannya menjadi, kita ketahui tadi 1:4 sama dengan Y berbanding, kita lihat pada soal, total luas wilayah realnya adalah 1.817 km persegi. Maka Y sama dengan 1817 dibagi 4. Hasilnya adalah 454,25. 454,25 cm persegi. Jadi, kita sudah peroleh hasilnya. Luas daratan pada peta adalah 150,75 cm persegi. Lalu, luas total wilayah Komodo pada peta adalah 454,25 cm persegi. Seperti itu. Demikian video bahas soal matematika kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu. Ingat ya untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.